rahimakumullah. Kurang lebih 1 minggu terakhir ini, kita dikejutkan dengan fenomena yang terjadi di Amerika Serikat. Kebakaran di mana-mana. Dari satu kota ke kota yang lain. Yang sampai saat ini update data terakhir. Tadi pagi khotib terima. Kerugian akibat kebakaran di Amerika itu sudah mencapai 4.481 triliun kerugian akibat kebakaran. Dan itu masih tetap berlangsung, bertambah setiap hari. Belum lagi ekonomi mereka macet dan lain sebagainya. Belum disebutkan sudah ada ratusan yang korban jiwa, itu baru puluhan. Tapi setidaknya sebagai pribadi muslim kita harus ambil iktibar, pelajaran. Kenapa ini semua terjadi? Kalau kita merilai kembali, kita sudah sepakat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Zalikal kitabul la raiba fihi dalil muttaqin. Inilah Al-Quran, kata Allah, tidak ada keraguan di dalamnya, pedoman hidup bagi orang bertakwa. Maka segala sesuatu terjadi di hadapan kita, mari kita periksa kembali Al-Quran. Apakah sudah dijelaskan dalam Al-Quran atau belum? Maka apa yang kita saksikan di Amerika saat ini, mari kita lihat Al-Quranul Karim. Sudah keberapa kali khotib sampaikan mengingatkan kepada jamaah. Ayat 64 surat Al-A'raf, di mana Allah uraikan, jelaskan di sana. Ketika Nabi Nuh alaihissalam datang menyampaikan risalah Allah kepada umatnya, umatnya membangkang. Demikian seterusnya, tidak mau mematuhi apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Satu sisi maksiat dijalankan, sisi lain perintah dari Nabi Nuh alaihissalam tidak dilaksanakan. Maka kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh membuat bahtera, perahu di atas gunung. Bersamaan dengan itu setelah perahu selesai dibangun, Allah datangkan laknat. Dari langit Allah turunkan hujan, dari perut bumi Allah keluarkan mata air, sehingga terjadi air bah. Termasuk seorang anak dan istri dari Nabi Nuh alaihissalam tenggelam. Karena apa? Tidak mau mematuhi perintah Allah yang disampaikan oleh Nabiullah Nuh alaihissalam. Pun demikian kaum Ad. Allah utus Nabi Hud alaihissalam juga tidak mau mematuhi apa yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam. Yang kemudian Allah musnahkan mereka dengan apa? Angin limbubu. Angin limbubu itu lebih dahsyat dari puting beliung, lebih membahayakan dari topang tornado, lebih mematikan daripada El Nino. Itulah angin limbubu yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim, yang membumi hanguskan, yang melenyapkan kaum Ad karena tidak mau mematuhi perintah dari Nabi Hud alaihissalam. Pun demikian kepada Nabi Soleh alaihissalam, datang kepada kaum Samud. Kaum Samud Allah utus Nabi Soleh alaihissalam, tetapi kaum Samud juga tidak mau mematuhi apa yang disampaikan oleh Nabi Soleh alaihissalam, sehingga Allah musnahkan mereka dengan apa? Gempa bumi. Yang kemudian berlanjut kepada kaum Lut di negeri Sodom. Negeri Sodom itu negeri yang kehidupan masyarakatnya itu sekuler. Hubungan biologis sesama jenis itu terjadi. Laki-laki dengan laki-laki, homoseksual, perempuan dengan perempuan, lesbian. Itu sudah dianggap hal yang biasa. Maka Allah utus Nabi Lut alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya ya di negeri Sodom agar tinggalkan hubungan seksual sesama jenis, tapi mereka tidak mau mematuhi. Kemudian Allah datangkan awan panas membutakan mereka, disusul dengan gempa bumi. Kemudian negeri Sodom Allah anjlokkan 400 meter di bawah permukaan air laut, kemudian air laut masuk. Itulah negeri Sodom yang kita kenal saat ini sebagai laut mati. Kenapa itu semua terjadi? Karena apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul itu tidak dipatuhi oleh masyarakat pada zamannya, yang kemudian Allah datangkan murka Allah. Sehingga kemudian pada ayat yang ke-96 Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kajabu fakasnahum bima kanu yaksibun. Jika penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan kami limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka mengingkari apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul kami. Mereka mendustakan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan Rasul kami. Maka kami siksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka perbuat. Jelas dalam Al-Quran bahwa musibah, bencana, malapetaka, banjir, angin puting beliung dan lain sebagainya
Itu pemicunya adalah ketidaktaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah diriwayatkan dalam Al-Qur'anul Karim yang tadi barusan disampaikan. Maka apakah yang diceritakan dalam Al-Quran itu masih ada relevansinya dengan dunia terkini saat ini? Mari kita lihat yang sempat kita saksikan. Nangro Aceh Darussalam dikenal dengan Serambi Mekah. Kenapa kemudian Allah musnahkan dengan tsunami? Karena Nangro Aceh Darussalam setelah Indonesia merdeka terjadi perpecahan masyarakatnya. Sebagian ingin merdeka, sebagian ingin tetap bergabung dengan NKRI. Maka terjadilah perang saudara berkepanjangan. Di sisi lain, di sana sumber ganja yang puncaknya pada tanggal 24 Desember 2004. 26 Desember 2004. Itu di sepanjang pantai Lor Sumawe dan sepanjang pantai Pidi sudah dijadikan pusat maksiat, transaksi narkoba, mabuk-mabukan, judi, prostitusi dijadikan tontonan oleh masyarakat dan pemerintah menutup mata. Karena maksiat sudah dijadikan hal biasa, datang murka Allah. Allah goncangkan bumi, dari perut laut Allah jadikan tsunami, tenggelamlah Nangro Aceh Darussalam, 138.000 nyawa melayang. Karena apa? Maksiat sudah dianggap hal biasa. Terlalu jauh Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Yang terdekat dari kita di Palu, di Tondo, di Talise. Kenapa kemarin itu terjadi tsunami di Talise? Karena di Talise situ menjelang maghrib sudah ada warung remang-remang di sepanjang pantai, di pinggir pantai. Malam harinya mereka lakukan tarian telanjang striptis. Maka wajar kalau murka Allah datang. Terjadi tsunami, tenggelam Talise. Di Tondo, Patobo, tempat persinggahan Trans Sulawesi. Di situ ada tempat maksiat, transaksi narkoba, mabuk-mabukan, prostitusi. Terjadi di Tondo dan Patobo. Wajar kalau kemudian Allah datangkan musibah bencana, gempa bumi, disusul dengan likuifasi. Kenapa ini semua ada hubungan sebab akibat ulah perbuatan manusia? Pertanyaan sekarang, bagaimana dengan Amerika Serikat? Kita tahu sejak tahun 48 Palestina memproklamirkan kemerdekaan. Sejak saat itu juga Israel mengganggu Palestina. Di belakang Israel ada siapa? Ada Amerika, ada Inggris, ada Jerman, ada Australia dan negara-negara sekutunya. Mereka yang membackup Israel laknatullah. Sehingga dengan leluasanya dia bisa menjolimi Palestina. Sejak pendudukan Israel pada Oktober 2023 sampai pada saat ini kurang lebih 45.000 nyawa sudah melayang akibat dari kezoliman daripada Israel. Lantas siapa di balik itu? Dari negara-negara yang khotib sebutkan itu, yang terbesar menyumbangkan dana membantu perjuangan, membantu pembantaian Israel adalah Amerika Serikat dengan total anggaran update sampai hari ini yang khotib sempat terima 356,7 triliun rupiah diperbantukan kepada Israel laknatullah untuk membumi hanguskan Palestina, terkhusus di Gaza. Di Gaza dengan kerugian 1.300-an triliun akibat dari kezaliman Israel terhadap Gaza. Itulah data-data terupdate saat ini. Tapi apa kemudian yang terjadi? La tatara ila bismillah. Tidak sehelai daun pun yang jatuh ke bumi kecuali atas izin Allah. Kita umat Islam di Indonesia yang diikat dengan innamal mu'minuna ihwat, bahwa setiap pribadi muslim adalah bersaudara. Kita juga sudah berpartisipasi untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tidak dengan materi, tidak dengan senjata, tapi minimal dengan doa telah kita lakukan juga. Setiap Jumat kita mendoakan Palestina dan meminta supaya Allah melaknat Israel. Apa kemudian yang terjadi? Allah sudah ingatkan kepada kita, Allah sudah berfirman, pintalah kepadaku, astajib lakum, maka akan aku berikan. Doa-doa kita itu, doa-doa masyarakat Palestina, doa anak-anak, orang tua, perempuan yang dijolimi oleh Israel laknatullah,
itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung kepada Israel yang Allah bumi hanguskan, tetapi yang membackup Israel adalah Amerika Serikat. Lebih dari 4.481 triliun kerugian Amerika saat ini, itu secara material, di luar korban jiwa. Kita ambil iktibar, kita ambil pelajaran, jadikan ini tarbiyah bagi kita semua, bahwa ketika maksiat, ketika kezaliman kita sudah anggap hal yang biasa, maka dipastikan murka Allah akan datang. Dan itu yang terjadi di Amerika saat ini. Manakala Amerika kemudian tidak juga bertobat, maka bukan mustahil musibah lebih besar yang Allah akan turunkan kepada Amerika Serikat. Alhamdulillah, seperti maksiat yang terjadi di Nangro Aceh Darussalam, berpuluh-puluh tahun perang saudara di Aceh, Allah hentikan dengan tsunami. Ketika tsunami terjadi, perang saudara pun berakhir. Dan pada saat itu mereka gabung dengan Indonesia. Pun dengan Amerika, ketika Amerika dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya, pada akhirnya saat ini Israel dan Palestina, terkhusus dengan Hamas, sudah melakukan gencatan senjata. Inilah kuasa Allah yang Allah nampakkan di Amerika. Bahwa ketika Allah setelah berkehendak, tidak ada satupun kekuatan yang mampu menghentikan. Lantas kepada siapa Amerika akan mengadu atas kerugian mereka? Maka jamaah yang insya Allah kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan tarbiyah, mari kita jadikan pelajaran, agar ke depan kita sama-sama lakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah perbuatan yang mungkar, dan sama-sama kita mengajak pada kebaikan. Dan dengan demikian insya Allah kita peroleh keselamatan.